Assalamualaikum semuanya, semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Pada video ini kita akan membahas materi tentang struktur atom. Yuk simak videonya dengan seksama ya. Struktur atom bagian 1. Assalamualaikum, Rara. Waalaikumsalam, masuk aja Din. Duduk Din. Lagi ngapain, Ra? Ini mau belajar Din. Oh ya, kamu ada perlu apa kesini, Din? Nggak ada, cuma mau silaturahmi aja, Ra. Itu kamu lagi belajar apa? Belajar kimia Din. Kamu mau ulangan ya? Tidak Din, tapi aku mau mempersiapkan diri karena besok aku masuk materi kimia yang baru. Wah, bagus sekali, Ra. Memangnya materi apa yang kamu pelajari? Materi struktur atom Din. Oh, aku baru saja mempelajari materi ini minggu kemarin. Oh ya, apa saja yang kamu pelajari Din? Aku mempelajari tentang perkembangan teori atom, partikel dasar penyusun atom, nomor atom dan nomor massa, serta isotop, isobar, dan isoton, Ra. Wah, kamu mau tidak mengajari aku? Boleh saja, Ra. Sekalian aku juga bisa mengulang lagi apa yang sudah aku pelajari. Oke, sebelum kita membahas materi tentang struktur atom ini, aku mau nanya nih, Ra. Menurut kamu dan menurut teman-teman di rumah, atom itu apa? Dari yang aku ingat ketika belajar IPA di SMP, atom itu adalah partikel terkecil penyusun materi yang tidak dapat dibagi lagi. Apa yang kamu bilang itu sudah betul, Ra. Tapi pengertian atau teori atom tersebut sudah mengalami perkembangan dan penyempurnaan seiring dengan berkembangnya ilmu pengetahuan. Dan ternyata atom itu bukanlah partikel terkecil loh, melainkan tersusun lagi dari partikel dasar yang disebut dengan partikel subatom. Jadi, seperti apa perkembangan dari teori atom itu, Din? Dan apa saja partikel dasar yang menyusun atom itu? Nah, sebelum kita membahasnya lebih lanjut, coba kamu perhatikan dahulu benda-benda yang ada di sekitar kita. Nah, kita sudah tahu kan bahwa setiap unsur atau materi dan benda-benda tersusun dari atom. Tapi kamu tahu tidak? Ternyata atom-atom yang menyusun materi tersebut berbeda antara satu dengan yang lainnya. Oh ya, apa yang membedakannya, Din? Kita bahas satu persatu ya materinya, sekaligus menjawab pertanyaan kamu. Kita mulai dari materi tentang perkembangan teori atom. Teori atom yang pertama yaitu teori atom Dalton. Jadi, sekitar tahun 1803, John Dalton merumuskan pernyataannya tentang atom yang disebut dengan teori atom Dalton. Di dalam teorinya ini, Dalton membuat beberapa hipotesis. Yang pertama, materi terdiri dari partikel terkecil yang disebut dengan atom. Atom tidak dapat dibagi dan tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan. Yang kedua, atom suatu unsur mempunyai sifat yang sama dalam segala hal, baik ukuran, bentuk, maupun masanya, tetapi berbeda sifatnya dengan atom unsur lain. Yang ketiga, reaksi kimia adalah penggabungan, pemisahan, atau penyusunan kembali atom-atom.
Yang keempat, atom suatu unsur dapat bergabung dengan atom unsur lain membentuk senyawa dengan perbandingan bilangan bulat dan sederhana. Seperti inilah penggambaran model atom Dalton. Menurut kamu, Nira, dan menurut teman-teman di rumah juga, model atom Dalton ini berbentuk seperti apa? Betul sekali, berbentuk bola bulat dan padat. Selanjutnya, teori atom yang kedua, yaitu teori atom Thomson. Teori atom Thomson didasarkan dari percobaannya yang berhasil menemukan partikel subatom bermuatan negatif yang dinamakan dengan elektron. Penemuan Thomson ini menggugurkan model atom Dalton. Menurut Thomson, atom merupakan suatu bola kecil yang bermuatan positif dan di permukaannya tersebar elektron yang bermuatan negatif. Seperti inilah penggambaran dari model atom Thomson. Model atom Thomson ini juga dikenal dengan model roti kismis. Roti diibaratkan sebagai atom bermuatan positif dan kismis sebagai elektronnya. Selanjutnya, teori atom Rutherford. Teori atom Rutherford didasarkan dari percobaannya yang berhasil menemukan inti atom yang ternyata memiliki jari-jari jauh lebih kecil dibandingkan jari-jari atomnya. Penemuan Rutherford ini menggugurkan model atom Thomson. Menurut Rutherford, atom terdiri dari inti yang bermuatan positif yang merupakan terpusatnya massa. Di sekitar inti terdapat elektron yang bermuatan negatif yang mengelilinginya dalam ruangan hampa. Seperti inilah penggambaran dari model atom Rutherford. Selanjutnya, teori atom Bohr. Niels Bohr melakukan penyempurnaan terhadap teori atom Rutherford. Dalam teorinya, ia mengemukakan beberapa pendapat. Yang pertama, atom terdiri dari inti bermuatan positif. Kedua, elektron bergerak mengelilingi inti dalam lintasan tertentu yang disebut dengan orbit atau kulit. Ketiga, elektron dalam lintasannya tidak menyerap atau memancarkan energi, karena tiap lintasan mempunyai tingkat energi tertentu. Keempat, elektron dapat berpindah dari satu kulit ke kulit yang lain dengan memancarkan atau menyerap energi. Seperti inilah penggambaran model atom Bohr. Selanjutnya, teori atom yang terakhir yaitu teori atom mekanika kuantum atau yang disebut juga dengan teori atom mekanika gelombang. Dalam teori atom mekanika kuantum ini, terdapat 3 tokoh besar yang berjasa dalam merumuskan teori ini. Yang pertama yaitu Louis de Broglie dengan teorinya yang dikenal dengan hipotesis de Broglie. Menurut de Broglie, elektron bukan hanya merupakan partikel, melainkan juga dapat dipandang sebagai gelombang, dan gerakan elektron dalam lintasannya juga merupakan gelombang. Tokoh yang kedua yaitu Werner Heisenberg dengan teorinya yang dikenal dengan asas ketidakpastian Heisenberg. Menurut Heisenberg, kedudukan elektron tidak dapat ditentukan secara pasti. Hal yang dapat ditentukan hanyalah kebolehjadian atau peluang ditemukannya elektron dalam suatu posisi. Dan lintasan elektron bukan merupakan suatu garis yang pasti seperti yang dikatakan oleh Bohr, melainkan merupakan sebuah ruang yang dinamakan dengan orbital. Dan tokoh yang ketiga yaitu Erwin Schrödinger yang berhasil merumuskan persamaan gelombang gerakan elektron dalam suatu atom. Penyelesaian dari persamaan gelombang ini menghasilkan 3 bilangan yang mencirikan orbital elektron. 3 bilangan ini disebut dengan bilangan kuantum. Nah, aku mau nanya Nira, menurut kamu apa inti dari teori atom mekanika kuantum ini? Kalau menurut teman-teman di rumah, kira-kira apa inti dari teori atom mekanika kuantum ini?
Jadi, inti dari teori atom mekanika kuantum ini, yang pertama, atom terdiri dari inti atom dan elektron yang mengelilinginya dalam orbital tertentu. Yang kedua, orbital adalah suatu ruang di sekitar inti yang merupakan tempat kebolehjadian atau peluang terbesar ditemukannya elektron. Dan yang ketiga, kedudukan elektron di sekitar inti dapat ditentukan dengan bilangan kuantum. Seperti inilah penggambaran dari model atom mekanika kuantum. Setelah memperhatikan penjelasan tentang perkembangan teori atom ini, sekarang coba teman-teman di rumah urutkan gambar-gambar dari model atom yang ada di samping ini, dimulai dari model atom yang pertama sampai model atom yang terakhir. Sekarang, coba teman-teman tentukan yang mana gambar dari model atom yang pertama. Tepat sekali. Sekarang, tunjukkan gambar dari model atom yang kedua. Pilihan yang tepat, teman-teman. Sekarang, coba tunjukkan yang mana gambar dari model atom yang ketiga. Pilihan yang tepat juga ya teman-teman. Sekarang coba teman-teman tunjukkan yang mana gambar dari model atom yang keempat dan gambar dari model atom yang kelima. Kerja yang bagus teman-teman. Sekarang coba teman-teman sebutkan nama dari setiap model atom ini beserta tahun dirumuskannya. Dimulai dari model atom yang pertama sampai model atom yang terakhir. Kerja yang bagus teman-teman di rumah. Sebelum video ini berakhir, aku ada pertanyaan nih buat teman-teman di rumah. Kenapa suatu teori atom terdahulu digantikan atau disempurnakan oleh teori atom berikutnya, seperti teori atom Dalton yang digantikan oleh teori atom Thomson? Karena teori atom terdahulu memiliki kelemahan, sehingga teori atom berikutnya muncul untuk menyempurnakan teori atom terdahulu, kemudian menggantikannya. Seperti teori atom Dalton yang memiliki kelemahan kemudian disempurnakan oleh teori atom Thomson. Begitu juga dengan teori atom Thomson yang memiliki kelemahan kemudian disempurnakan oleh teori atom Rutherford. Begitulah seterusnya. Sekarang tugas teman-teman di rumah mencari informasi lebih lanjut mengenai kelemahan dari setiap model atom ini. Kemudian menuliskannya dalam tabel seperti gambar di samping pada buku tulis teman-teman, serta mengisi setiap bagian yang ada pada tabel tersebut berdasarkan informasi yang sudah teman-teman peroleh mengenai materi perkembangan teori atom ini. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa jaga kesehatan ya. Assalamualaikum.